Kembali lagi di PPID Menjawab. Kali ini kita sudah kedatangan PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPK, Ibu Yuyu Andriati Iskak atau yang biasa disapa dengan Mbak Yeye. Halo Mbak Yeye, selamat sore. Halo, Git, apa kabar? Baik Mbak Yeye. Nah, langsung aja yuk kita ke pertanyaan pertama ya Mbak Yeye. Oke. Pertanyaan pertama, apakah KPK punya buku yang menjelaskan kinerja dan capaian KPK? Oke, baik. Sebagai badan publik, KPK tentu punya kewajiban untuk melaporkan hasil-hasil kinerjanya baik kepada DPR sebagai perwakilan dari publik, kepada masyarakat juga pada umumnya. Dan untuk itu kami selalu menyediakan laporan tahunan untuk setiap tahun. Kemudian ada juga laporan keuangan, laporan kinerja. Jadi buku laporan itu sebenarnya ada semua dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat lewat website KPK di kpk.go.id. Bisa di-download, bisa dibaca, bisa dianalisis, silakan. Oke, jadi bisa diakses di website kpk.go.id dan free ya Mbak Ye ya, bisa di-download. Betul. Oke, pertanyaan kedua, apakah benar KPK sedang melaksanakan survei penilaian integritas atau SPI? Kayaknya banyak yang dapat WhatsApp nih Mbak Ye. Oke. Ya baik, bisa saya sampaikan di sini bahwa memang SPI atau survei penilaian integritas ini dilakukan setiap tahun oleh KPK. Jadi tahun ini kita juga mengadakan SPI. Nah, keistimewaannya tahun ini, jadi tahun ini tuh kita mulai bekerja sama dengan 41 perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk pelaksanaan surveinya. Dan sampai saat ini pelaksanaan survei itu masih berlangsung, jadi nanti sampai bulan Oktober surveinya masih berlangsung. Jadi makanya kalau misalnya ada kawan aksi yang mendapatkan WhatsApp dari tentang SPI gitu ya, itu dipastikan saja bahwa nama WhatsApp-nya adalah SPI 2024 dengan tanda verified centang biru. Nah itu pasti dari kami dari SPI untuk survei gitu ya. Nanti diikuti saja perintah yang ada di dalam pesan tersebut. Oke, jadi dari WhatsApp verified ya Mbak ya, dari SPI 2024. Oke, pertanyaan berikutnya, buka cabang di daerah dong KPK biar bisa menyelesaikan masalah di daerah. Oh iya, mungkin ini harapan dari masyarakat ya, sejak dulu memang keinginan untuk ada KPK di daerah. Tapi berdasarkan Undang-Undang tahun 19 tahun 2019 untuk membuka perwakilan daerah itu sebenarnya sudah dihapus lewat pasal 19 ayat 2 kalau tidak salah ya. Jadi memang sudah tidak ada untuk membuka perwakilan KPK di daerah. Namun begitu kami di KPK ini memiliki namanya koordinasi supervisi, direktorat koordinasi supervisi per wilayah, jadi beberapa regional, dan itu yang terjun ke daerah sesuai dengan regionalnya masing-masing untuk salah satunya menangani penindakan dan juga pencegahan korupsi. Oke, jadi walaupun KPK di Jakarta tapi juga hadir di daerah ya Mbak Ye. Oke, pertanyaan berikutnya, saya sudah kirimkan aduan nih melalui DM Instagram, tapi kok nggak ditindaklanjuti KPK sih? Nah ini mungkin banyak teman-teman yang atau kawan aksi yang tadi DM di Instagram atau mungkin memberikan respon di sosial media lainnya gitu ya, mengadukan dugaan tindak pidana korupsi dan merasa kok diabaikan gitu ya, tidak direspon oleh KPK. Jadi kawan aksi untuk pengaduan dugaan tindak pidana korupsi ini akan ditangani oleh salah satu direktorat, namanya Direktorat Laporan Pengaduan Masyarakat di PLPM. Nah ini memang syaratnya ada beberapa. Jadi kalau lewat sosial media memang kita tidak bisa menanggapi. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh pelapor. Nah itu salah satunya adalah misalnya identitas yang jelas, kemudian ada KTP gitu ya, dan semua ketentuan untuk pelaporan pengaduan tindak pidana korupsi itu bisa diakses lewat website KPK di kpk.go.id. Atau kalau misalnya mau langsung di web pengaduan itu bisa di kws.kpk.go.id. Oke, jadi memang ada hal-hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk melakukan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi ya kawan aksi.
Oke, mungkin Mbak Yeye ada closing statement yang ingin disampaikan? Ya, baik kawan aksi, kami masih menunggu kritik dan juga saran serta masukan untuk perbaikan layanan publik dan juga layanan informasi KPK yang bisa disampaikan lewat informasi@kpk.go.id ataupun lewat call center KPK 198. Mari melayani dengan penuh semangat transparansi. Terima kasih Mbak Yeye atas waktunya pada hari ini. Terima kasih juga kawan aksi yang sudah menyampaikan pertanyaan melalui media sosial KPK. Sampai jumpa di PPID Menjawab episode berikutnya. Salam anti korupsi.